Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Siapa yang nggak datang nih? Si Farah, Kevin, Kaiso, si Rizal nggak datang ya? Halo, Rizal nggak datang ya, Mas? Rizal nggak datang. Reza tadi izin di WA, Pak, di grup WA, Pak. Apa? Ada yang izin di grup WA tadi, Pak. Berapa? Si Reza kalau nggak salah, Pak. Ya berarti dia nggak datang dong. Iya, nggak datang. Kampus ini. Tuh buka videonya. Kelima sekarang. Ronaldo. Hadir, Pak. Farah. Hadir, Pak. Kaisario. Hadir, Pak. Farah hadir, Pak. Hadir. Kevin. Hadir, Pak. Indra, ada Indra. Hadir, Pak. Riza nggak ada ya? Malah. Iya, nggak ada, Pak. Iya, Pak. Oke, saya akan ini tugas hari ini ya. Yang kemarin mengumpulkan siapa si Reza ya, Reza mengumpulkan. Ini si Farhadi udah 3 kali ngumpulin. Pengen nggak lulus kamu? Halo? Udah 3 kali nggak ngumpulin tuh. Udah nggak bisa disusul lagi tuh. Halo, mana sih itu tuh si Farah mana? Pengen Iya, Pak. lulus? Pengen nggak lulus kamu? Pengen nggak lulus? Enggak, Pak. Kalau nggak lulus nggak usah bikin tugas, nggak apa-apa. Nggak usah bikin tugas aja. Kalau pengen nggak lulus. Kan ada juga mahasiswa itu kuliah nggak pengen lulus. Lulus cuman sit-in aja, cuman isi waktu ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi ini. Tadi kita
hari ini hari Kamis ya, tanggal 22 Juli jam 8 sampai jam 10.30 nanti gitu ya. Mungkin saya udah dapat jam 10 ya, nanti jam 10 kita selesai ya. Nah, hari ini saya bahas mengenai accounting, bukan chapter 6, chapter 5 sorry. Chapter 6 sih, aku keliru ya. Chapter 5 ya. Chapter 5 nih. Tugas apa? Tugasnya, waduh, di chapter 5, sorry ya. Ini chapter 5, kemarin chapter 4 ya. 5 ini. Sorry. Ini salah ketik nih, harus 5. 5. Kemarin 5 ya? Terus sekarang 6, 7 sekarang. 7, sorry. 7. Hari ini chapter 6, Pak, kayaknya, Pak. Iya, 7. Kemarin udah chapter 5. Sekarang 7 tuh. Aku loncat ke 7. Ya. Loncat ke 7 ya. Sorry. Ini tapi kita nggak belajar, kan udah belajar di tempoh 5 ini, ada belajar di penjualan keuangan ya. Tunggu saja lagi. Kalau sudah tahu. Ada 7. Ini 7 sih. Ini 7. Ya. Jadi saya save lagi di sini. Gimana di yes, ya. Bal suaranya bal. Tujuh ya. 7. Juga diganti juga nih. Tujuh.
Sudah saya ganti ya. Chapter 7 ya. Sudah saya ganti chapter 7. Chapter 6. Chapter 7. Okey. Sudah kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ini masih chapter 5 ni, bentar. Ini masih chapter 5. 7 saja. Sudah kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Okey, kita lanjutkan lagi. Ini sekarang chapter 7 ya, buku accounting, intermediate accounting ya, kurang kisah. Nanti chapter 7 ni kita belajar cash and receivable. Ya. Itu income statement dah belajar, dah kemarin. Income statement dah ya. Income statement udah, Pak, kemarin. Jadi chapter 7 cash and receivable, kita bahas mengenai di chapter ini mengenai konsep kemudian klasifikasi, kemudian juga pengukuran penyajiannya di laporan kewangan terkait dengan pengukurannya. Juga kalau receivable pengukurannya seperti apa ya. Jadi setelah saudara mempelajari chapter 7 ini, saudara nanti bisa mengindikasikan ya bagaimana melaporkan cash dan item-item yang terkait dengan cash di laporan kewangan ya. Dan yang kedua, bisa mendefinisikan piutang ya. Piutang itu apa? Dan menjelaskan isu-isu yang terkait dengan isu-isu accounting ya, yang terkait dengan pengakuan dari piutang itu ya, piutang itu. Dan juga nanti saya bisa menjelaskan isu-isu accounting yang terkait dengan masalah penilaian ya, dari account receivable atau piutang dagang. Kemudian yang keempat, saya bisa menjelaskan isu-isu accounting ya, terkait dengan masalah pengakuan ya, dan penilaian dari not receivable ya, receivable. Jadi not receivable ini kita bahas juga nanti. Not receivable ini tentu saja not receivable dan jangka waktunya kurang setahun, 3 bulan, 9 bulan ya, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan ya. Kemudian yang terakhir saya bisa menjelaskan isu-isu accounting yang tambahan ya, tambahan isu accounting yang terkait dengan account receivable dan not receivable ya. Selain disebutkan isu sebelumnya, ada lagi tambahannya. Nah, yang ada nanti 5 ya. Pertama cash ya. Yang kedua piutang, ketiga penilaian account receivable, yang keempat not receivable, yang kelima isu-isu lain ya, terkait dengan piutang dan not receivable. Yang pertama kita lihat cash ya. Pertama cash ini masalah cash. Jadi cash itu aset yang paling liquid ya. Jadi maka dia gampang dicuri. Kenapa gampang dicuri? Karena tidak butuh tempat yang banyak ya. Dan enggak terlalu berat ya. Dan gampang sekali ditilap itu. Baik ditilap secara fisik ataupun ditilap secara non fisik ya. Bisa transfer ke orang berhak dan diambil fisiknya ya. Kalau sekarang udah miliaran duitnya ya, udah miliaran. Tapi kalau gedung segede itu mungkin sekitar 30 M misalnya gedung. Ya 30 miliar misalnya. ABS itu dibuat dengan biaya 30 miliar gitu. Luar biasa itu. Ya. Indonesia Baking School. Nah, 30 miliar itu kalau di secara fisik itu paling sekarung gitu. Sekarung ya.
Tapi kalau fisik gedung yang sebesar IBS itu dicuri gimana caranya? Dan itu juga cepat dibelanjakan. Dicuri langsung bisa dibelanjakan. Tapi kalau yang lain bisa curi mobil, kan dia bisa dibelanjakan, harus dijual dulu. Jual juga nggak gampang. Mesin dicuri, jual susah itu. Maka karena dia itu paling gampang ya, gampang diambil, jumlahnya fisik nggak gitu banyak ya, nggak butuh tenaga besar ya, dia bisa non fisik ya, dan segera bisa dicairkan untuk dibelanjakan. Maka menarik untuk di korupsi itu. Itu ada standar medium of change, jadi standar medium media pertukaran ya. Jadi dia sebagai media pertukaran yang standar sih. Jadi kemudian ada basis for measurement, measuring and accounting for all other item. Ya. Dan sebagai current asset, itu kalau bukan aset. Jadi contoh, example, koin, currency ya. Koin itu mata uang dalam bentuk logam ya, logam, currency, mata uang bentuk kertas ya, available fund on deposit, jadi ada dana tersedia di deposit in the bank, in the bank ya, on deposit at the bank. Jadi uang di rekening giro di perbankan ya. Money order ya, certified checks, cashier's checks, personal checks, bank draft, and saving account ya. Bagaimana pelaporan cash? Jadi cash dilaporkan pertama cash equivalent. Itu cash equivalent itu termasuk juga bagian cash ya, bagian cash. Jadi dia adalah sifatnya short term, mungkin di bawah 3 bulan bisa dicairkan. Kemudian highly liquid investment, investasi sangat liquid, di mana kriterianya ada 2 itu. Itu standby ya, ready untuk dikonversi setiap saat dalam cash, bisa konversi cash yang tidak mengalami perubahan nominal. Kemudian senior their maturity that they present in significant risk of change in value. Jadi dia jatuh tempohnya di bawah 3 bulan ya, 3 bulan. Dan tidak ada perubahan nilai yang signifikan. Jadi misal kalau nilainya sekarang 100.000 ya dibeli, nanti jual lagi 3 bulan ya paling 100.500 ya, nggak signifikan. Perubahannya nggak signifikan. Berubah juga tapi nggak signifikan. Contohnya government bond. Nah, kalau kita sekarang nama apa? Kalau syariah itu sukuk ya. Kemudian kalau obligasi pemerintah ya, sun sertifikat sun ya. Kemudian juga commodity paper and money market fund ya. Kalau ada juga case yang restricted yang dibatasi penggunaannya, jadi tidak bisa mungkin case itu digunakan untuk kebutuhan rutin ya. Nah, itu companies segregate restricted cash from regular cash, jadi nggak bisa digunakan untuk sehari. Di example restricted for untuk apa? Untuk rencana plan ekspansi, pembangunan pabrik, kemudian untuk retirement of long term debt, untuk mencadangkan utang pensiun jangka panjang ya. Kemudian compensating balance. Nah, compensating balance itu saldo yang harus ada di perusahaan ini. Kalau perusahaan nabung dan perusahaan punya kebijaksanaan, compensating balance saldo minimum itu contoh. Kalau bank overdraft itu bank yang dimana perusahaan menulis cek ya, timbul karena pada saat perusahaan menulis cek more than amounts ya, lebih dari nilai yang ada di saldo rekening korannya. Misalnya rekening koran saldonya 100.000, dia beli barang pakai cek, ditulisnya bukan 100.000, 120.000 kepada vendor. Begitu vendor datang ke bank, misalnya perusahaan ini banknya
Bank Mandiri, vendor itu Bank BCA. Terang ke Bank BCA kan di clearing tuh. Clearing tolak. Karena kata BCA itu, kata Bank Mandiri, dana orang ini nggak cukup. Tolak. Oleh Bank Mandiri itu disampaikan ke Anda ya, sampaikan. Di Bank Overdraft nih, kalau nggak ada dana, gimana nih? Apa lu minjam dulu 20 ribu ke kita atau kita batalkan? Ya, kalau bilang pada batalkannya duitnya nggak ada, berarti ya BCA-nya bilang juga ke nasabahnya, bahasa ini bank kosong, dana kosong. Jadi kalau bank dinangani, mengtalangi 20 juta sebagai pinjaman jangka pendek, jadi sampaikan ke BCA, udah terima. Jadi Bank Mandiri masukkan duitnya ke akunnya nasabah ini 20 ribu, nanti di kirimnya dia bilang oke, oke, tidak ada masalah. Itu overdraft. Nah kalau dianya nggak mampu bayar kekurangan itu, maka nanti muncul overdraft sebesar 20 ribu. Ya. Perusahaan itu akan melaporkan bank overdraft di rekening korannya itu sebagai current liability, bukan sebagai pengurang cash. Ya. Karena itu kan kewajiban, ya, overdraft, bank overdraft itu, ya, overdraft itu kewajiban ya. Jadi kewajibannya karena kalau bank overdraft itu muncul karena bank itu menalangi dulu bank overdraft itu. Tapi kalau nggak ditalanginya bank overdraft itu kan nggak ada, hanya tolak kan. Kalau tolak nanti vendor sudah minta duitnya. Tapi kalau bank nalangi nama bank overdraft, mereka ada liability. Jadi termasuk ketika kepada cash seperti misalnya overdraft itu merupakan repayable, akan dibayar kembali ya, terkait dengan on demand and integral part of company cash management. Ini bagian dari ulang cash, misalkan ulang cash karena ada kekurangan dana di rekening korannya, maka perusahaan nalangin dulu. Ini sudah biasa ya, sudah biasa. Jika kita dapat simpulkan untuk cash ini ya. Cash itu klasifikasi cash jika unrestricted ya, tidak dibatasi penggunaannya, lapor sebagai cash. Jika dibatasi penggunaannya, diidentifikasi dan diklasifikasikan sebagai current atau non-current cash. Jadi dipisah dari cash biasa. Kalau dia itu diperuntukkan untuk jangka panjang tahun depan ya, bukan tahun ini, maka masuk kelompok non-current asset, restricted cash itu. Tapi kalau peruntukannya untuk tahun ini, masuk ke current asset. Lalu ada juga petty cash dan change fund. Itu cash ya, dilaporkan sebagai cash ini. Ya. Karena petty cash itu kan sebenarnya akun dari bidang-bidang tertentu diberikan uang muka ya. Itu kalau di perbankan nanti di perusahaan kan dimintain laporannya di masing-masing unit itu berapa sisa uang cash, nanti diisi kembali sisanya itu ya. Kekurangan itu. Kemudian short term paper tentu cash equivalent, investasi yang kurang tempo 3 bulan. Kemudian juga short term paper, short term investment ya. Seperti post date checks and EOU. Itu receivable, asumsikan akan bisa ditagih ya. Kemudian travel advance, itu hutang juga, asumsikan akan bisa ditagih dari employee atau deducted from the salary. Jadi travel advance uang muka perjalanan kepada karyawannya, itu bisa dikira nanti potong gaji nanti ya. Posted on hand, stamps or in postage method, ini uang muka, prepaid expense. Jadi may also be classified, bisa dikelompokkan sebagai office supplies inventory. Udah bank overdraft, itu klasifikasi sebagai cash tapi dikelompokkan sebagai current liability. Ya. Lalu compensating balance, cash separately classified as a deposit maintenance as compensating balance. Jadi compensating balance itu
saldo yang harus ada. Misal kalau dia buka rekening koran, kau ada minimal saldo, itu kau pasti timbangan. Classified as current or non-current in the statement of financial statement. Jadi case yang jadi deposit ini bisa dikelompokkan non-current kalau penggunaannya lebih setahun. Kalau current penggunaan akan dicairkan di tahun ini. Disclose separately in notes details of the arrangement. Di yang sudah dipisah ya. Dan kedua piutang ya. Receivables itu claim held against customer and others for money, goods or services ya. Jadi klaim terhadap itu customer ya. Dan terkait dengan sejumlah uang ya. Terkait dengan uang yang dipinjamkan mungkin kepada pihak lain, atau terkait dengan barang yang dijual yang belum dibayar, atau services, jasa telah diberikan tapi belum dibayar dari customer. Ya. Jadi kalau receivable itu bisa dibagi dua ya. Itu oral promise, ya, janji secara di mulut aja, dia akan bayar terkait dengan of the purchase to buy for goods and services sold, terkait dengan jadi ini oral promises dari si pembeli ya, pembeli bukan si penjual. Bisa perusahaan ini jual barang ke si pembeli, atau pembeli ntar saya bayar ya bulan lagi ya. Itu receivable. Kalau dia itu tertulis ya, written promises ya, dia tertulis janjinya itu. Jadi kalau itu kan nggak tertulis. Untuk to pay a certain sum of money on a specified future date ya. Nah, ini itu disebut dengan notes ya, dicatat ya. Maka ini kalau yang janji tertulis ini, janji di mulut terhadap penjualan barang, pinjam uang, jasa diberikan itu account receivable. Kalau itu tulis receivable ya. Lalu lagi non-trade receivable, kalau dibagi piutang itu trade sama non-trade. Kalau ini kan yang trade nih. Trade ya. Non-trade itu yang terkait dengan transaksi penjualan ya, penjualan barang dan jasa, ataupun tak terkait dengan pemberian pinjaman oleh perusahaan pada pihak ketiga. Itu tidak termasuk juga yang not receivable. Jadi seperti contoh uang muka advance to officer and employee. Kalau officer itu mau yang dinas kan kasih uang muka. Dan advance to subsidiary, uang muka kepada cabang. Cabang, misal kalau dia pesan barang kepada cabangnya, ya ini pembelian antar cabang ya. Kasih uang muka dong, kita kurang uang, kasih uang muka ya. On deposit paid to cover potential demands or losses ya. Ini deposit untuk mengcover. Jadi dia bayar bayar deposit ya kepada si terkait dengan pembelian itu uang deposit uang deposit paid as a guarantee performance or payment, untuk menjamin ada kinerja atau kinerja untuk pembayaran ya, janji membayar harus ada depositnya. Dan dividen and interest receivable yang belum dibayar, bisa diumumkan dividen, itu termasuk piutang. Kemudian juga ada bunga, dia kalau nabung di perbankan atau punya deposito ada bunganya, tapi belum terima uangnya, itu interest receivable. Dan juga claims, beberapa klaim yang terhadap insurance companies for facilities sustenance ya. Jadi uang muka asuransi ya. Dependent under suit governmental bodies for tax refund ya. Common carriers for damage or lost good. Creditor for returns damage or lost good. Customer for returnable item. Creates containers etc. Ini non-trade receivable ini ya. Ini kalau kita lihat dari penyajiannya, sini ada inventory,
accounts payable next allowance telah bersih for the full count after. Kemudian ada juga nih yang Heineken sini, perusahaan lain itu trade and other receivable, ini digabung, nanti ada rincian. Ya. Kemudian bagaimana pangkalan accounts payable? Accounts payable generally arise as part of the revenue arrangement. Jadi piutang itu selalu muncul sebagai bagian dari mengarrange revenue, mendapatkan revenue di perusahaan. Jadi kalau revenue tidak diakui dan belum dibayar, berarti kan jadi piutang, accounts payable. Jadi saat revenue diakui belum dibayar, saat itulah accounts payable diakui ya. Kemudian revenue diakui prinsip pangkuan revenue menunjukkan bahwa perusahaan harus mengakui revenue pada saat perusahaan itu sudah memenuhi ya, kewajiban kinerjanya, kewajiban performanya dengan mentransfer, mengirim ya, barang dan jasa kepada customer ya. Meskipun uangnya belum diterima ya. Saat itu sudah diakui pendapatan ya. Ini sebagai contoh ya. Ini Lululemon ya. Lululemon Athletica singkat dengan Kens. Itu sells yoga outfit to Jennifer Burian for $100 on account. Jadi kalau on account itu dia jual secara kredit ke Jennifer. Jadi yoga outfit ini kan barang dia. Barang dijual ini nama yoga outfit ya. Ini mungkin untuk bahan kesehatan ya. Produk kesehatan. Itu dia telah dikirim pada saat Jennifer memperoleh kontrol atas outfit. Artinya telah menguasai lah. Jennifer itu dikirim ke dia sudah menguasai, sudah pindah hak pemilikan. Maka pada saat ini perubahan kontrol terhadap barang itu terjadi. Tadi kan barang itu dikuasai oleh perusahaan, sekarang dikuasai oleh Jennifer. Nah pada saat itulah Lululemon harus mengakui sebagai accounts payable meskipun dia bayarkan on account itu dan sales revenue diakui. Ya. Jadi jurnalnya itu kan seperti misalnya apa? Accounts payable ya pada sales revenue harus diakui karena sudah terjadi transfer kontrol terhadap barang itu. Tadi barang dikuasai oleh Lululemon, begitu dikirim diterima oleh si Jennifer. Nah, pada saat itu Jennifer sudah menguasai barang. Dan itu diakui sebagai accounts payable dan sales revenue. Nah, beberapa some key indicators that Lululemon itu telah mentransfer tadi. Dan Jennifer telah memperoleh kontrol terhadap barang itu. Itu saat itulah diakui ya. Di Lululemon itu telah membeli hak as her right direct to payment from the customer. Jadi Lululemon itu punya hak supaya si customer, si Jennifer itu bayar ke dia hak untuk menagih. Lululemon telah memenuhi ya data legal ya kepada customer, memenuhi segala legalitas customer dalam bentuk penyerahan barang dan jasa barangnya ya. Lululemon telah mentransfer spesifik dari barang itu. Kemudian juga Lululemon no longer has significant risk rewards of ownership of the goods ya. Dia tidak memiliki kepemilikan terhadap barang dan tidak bertanggung jawab terhadap risiko-risiko signifikan terjadi pada barang itu. Misalnya barang itu rusak dan sebagainya. Bertanggung jawab Lululemon. When Jennifer has accepted the asset. Jennifer customer telah menerima aset tersebut ya. Jadi dalam pengukuran the transaction price ya, itu jumlah amount of consideration that a company expect to receive from a customer in exchange for transferring goods and services ya. Jadi harga transaksi itu jumlah yang dipertimbangkan
di mana perusahaan itu memperkirakan akan menerima ya, dari customer dalam bentuk pertukaran barang jasa itu. Jadi variable pertimbangannya apa? Variable considerationnya in some case, dalam beberapa kasus ya. Kalau di bahasa Malaysia kasus itu case ya. KAS ya. Itu bahasa Malaysia. Misalnya saya pernah ngirim tulisan ke Malaysia. Di tulisan saya itu ditransfer ke bahasa Melayu. Ya, bukan dalam bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Bisa studi kasus, studi case, ya. Saya kira studi case apa? Studi case itu studi kasus, ya. Bukan case study, kasus. Ini studi case nama. Case itu bukan case KES tapi KES. Saya kan bingung. Oh, studi case ni apa? Apa kasus, Pak? Jadi kalau kita bahasa case, biasanya case juga. The price of good services is depend on purchase event. Jadi dalam beberapa kasus harga barang dan jasa itu tergantung pada peristiwa yang terjadi di masa datang. Jadi subject to ya. Nah untuk peristiwa yang terjadi di masa datang ini sering meliputi seperti item diskon, return, allowance, rebates, and performance bonus. Ini dipertimbangkan bisa lagi bisa enggak. Nah, bisa pendekatan net atau bruto ya. Kemudian trade diskon ya. Trade diskon itu perlu dipertimbangkan apa yang disebut trade diskon ya. Trade diskon itu seperti contohnya apa? Bisa digunakan untuk ini, menghindari apa? Frequent change in catalogs ya. Jadi supaya harga katalog nggak berubah, dia ingin menurunkan harga, dia pakai diskon aja. Ya. Berarti harga katalog itu press list ya, press list. Ya. Jadi 10% diskon for new retail store customer ya. Jadi kalau untuk surat pembeli baru ada diskon 10%. Tapi pembeli berikutnya, nggak ada diskon lagi. Ya. Gitu. Jadi tujuannya apa? Supaya sudah menikmati layanan tersebut, sudah betah dan tidak datang lagi. Itu after price for different quantities purchase. Ya. Jadi di mana harga untuk apa different quantities purchase ya, berang kuantitas yang dibeli itu seperti itu. Dan juga had the true invoice price from competitor. Nah, ini untuk menghindari harga invoice yang sungguh dari kompetitor. Ya, pakai strategi diskon itu. Jadi diskon itu kan kalau kita bingung ini harga asli berapa sih? Nah, cash diskon yang itu diskon ya. Kalau masyarakat kan kalau lihat di mall udah ada diskon, cash diskon. Itu bukan cash diskon nama diskon. Cash diskonnya ini. Cash diskon itu berlaku untuk sales diskon. Nah, sales diskon misalnya tawarkan untuk menginduce ya from payment. Jadi contoh seperti payment terms are 2% ya, point net per 30 ya, 30. Jadi maksudnya kalau di jangka waktu kredit diberikan 30 hari. Nah, kalau selama 10 hari pertama dia sudah bayar pakai cash tanpa menunggu waktu sampai 30 hari, hari ke-9, hari ke-10 dia bayar, nah, dikasih diskon 2% dari price list dari harga barang tersebut. Ya, jadi itu net itu artinya jangka waktunya, jangka waktu kreditnya. Itu bisa juga N30 atau 2/10 atau end of month atau on net 30 ya, EOM ya. Itu end of month.
Dan bisa catat menggunakan gross method sama net method seperti sebutkan tadi. Bagaimana kita mencatat penjualan yang ada diskonnya? Ya. Nah, bisa catat gross atau net. Kalau gross itu pada saat penjualan diakui penjualan accounts pada penjualan semuanya. Tapi kalau net itu ada diskon. Jadi kemungkinan diskon berapa netnya setelah penjualan diskon. Itu kan dia 2%, 2% kali 10.000 kan 200. Jadi net accountable dikurang 200, 10.000 kurang 200. Nah pada saat pembayaran 4.000 dari 10.000 itu diterima lunasan di diskon, misalnya dibaca waktu 10 hari pertama. Maka kalau di gross method, ya gross method itu langsung catat cash pada sesi diskon 4.000 dikurang diskon berapa? Diskon 80 kan 2% kali 4.000. Jadi cash itu setelah cash 392, cash sesi diskon 80, consumable 4.000. Jadi diakui sesi diskon. Tapi kalau net bruto, net method tidak akui sesi diskon karena sudah ada kan waktu terjadi penjualan kan sudah kita net. Jadi tidak ada sesi diskon. Baik consumable yang diakui adalah bukan 4.000 tapi 3.920 setelah dikurang diskon. Nah kalau sisanya 6.000 itu dibayar di periode setelah diskon kan nggak dapat diskon. Kalau periode gross itu cash pada consumable. Ya. Tapi kalau periode net karena tadi itu penjualan itu sudah piutangnya sebesar net sebesar harga dikurang diskon, maka itu saja dengan ibarat 6.000 itu untuk yang sisa 6.000 itu 6.000 kan berarti perusahaan tidak memberikan diskon kan karena ibarat di atas 10 hari. Padahal piutangnya itu sudah didiskon. 6.000 itu kalau netnya berapa? 6.000 dikurang 2% dari 6.000 kan sama dengan 2% 6.000 berapa itu? Sama dengan 2% dari 6.000. 2 kali 6 berapa? Itu 12 kan? 12. 120 itu Jadi 6.000 diterima cash, account sebagai sudah dicatat kan dari bukan 120, 5.880. Sisa kemana? Karena piutang dagang itu catat sudah net. Maka sisa itu disebut dengan sales discount provided. Jadi diskon yang tidak digunakan oleh si customer. Di mana dilaporkan sales diskon forfeit? Dilaporkan di penjualan sebagai penambah, sebagai penambah penjualan, ya, penambah itu maksudnya. Kemudian ada sales return allowance. Sales return allowance adalah kontra revenue account to sales revenue. Kontra, jadi dia sebagai pengurang sales revenue. Kenapa? Karena barang sudah dijual atau barangnya dikembalikan oleh si pembeli ya, karena masalah ada kerusakan dan tidak sesuai dengan permintaan bisa juga. Jadi allowance for sales return allowance ini cadang untuk sales return allowance. Ini udah dua kan, ada sales return and allowance. Bedanya apa? Kalau sales return barangnya dikembalikan kan. Jadi dia komplain terhadap ada kerusakan atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipesan. Misalnya dia minta warna merah dikirim warna hijau, kembalikan ya. Tapi kalau allowance dia nggak kembalikan barang, minta diskon harga aja. Oke deh, saya mau menerima warna hijau nih walaupun saya pesan merah, tapi saya minta diskon dong. Kalau nggak mau kasih diskon saya kembalikan, ya gitu. Itu allowance. Jadi dia sebagai pengurang dari account receivable nanti ya. Kemudian juga the use of both sales return allowance and allowance for sales return allowance account is helpful to identify potential problem associated with inferior merchandise, inefficiency in filling orders, or delivery or shipment mistakes. Jadi itu ya, jadi penggunaan sales return allowance dan allowance for sales return allowance account itu bisa membantu mengidentifikasikan potensial problem
Jadi bisa membantu problem dekat dengan ada barang yang tidak rusak ya, dan tidak inefisiensi dalam filling order, pemesanan barang ya, ada beberapa kesalahan ya. Atau dalam pengiriman dan ya ada pengiriman yang salah ya, dikirim ke si A, harusnya ke A, dikirim ke si B, kan dia tolak kan ya. Dikiriman pakai truk rusak di jalan, nggak tolaknya. Jadi contohnya assume ya, that Max Glass, ini nama perusahaan Max Glass, sells Hurricane Glass to Oliver Boulder. As a part of the sales agreement, Max includes provision that if Oliver is dissatisfied, kalau tidak bisa memenuhi the product ya. Jadi masukkan provisi ya. Provisi itu suatu fasilitas diberikan oleh perusahaan kepada customer-nya. Jadi kalau sedang nggak sesuai bisa dikembalikan. Kemudian si Max ini akan grant allowance on the sales price or agree to take the product back. Jadi dia berikan jaminan kalau seandainya nggak memenuhi barang akan dibeli ya silakan aja, nanti bisa dikembalikan, kita ganti lagi. Itu maksudnya. On January 4.2019 ya, Max itu menjual sales 5,000 Hurricane Glass to Oliver on account. Menjual 5,000. Dan Max record the sales on the account sebagai berikut. Account payable pada sales revenue. Ya. Dan juga tanggal 16 Januari 2019, Max grant an allowance 300 to Oliver because some of the Hurricane Glass is defective rusak. Dan 3 ini karena barang kembalikan sesuai allowance pada consumable. Pada tanggal 31 Januari, on January 31, 2019, before preparing financial statements, Max may estimate that an additional $100 in sales return allowance will result from the sales to Oliver on January 4, 2019, and adjusting entry to record this additional allowance is as follow. Di ada sales return ya, yang kemungkinan tambahannya, maka dicatat lagi sales return allowance pada allowance sales return allowance. Jadi ini kalau dia mencadangkan sales return allowance. Dia ada sales return allowance, nanti allowance for sales return allowance. Allowance for sales return allowance ini dicadangkan nanti kalau laporan di neraca sebagai pengurang dari piutang. Sales revenue. Total flow of money ya. Bagaimana kalau seandainya ada nggak maksudnya flow money ya, yang diberikan di satu ritis di berapa revenue after the period of sale is interest revenue. Jadi kalau seandainya dia jual ya barang, jual itu pakai bunga kan, bingung ada pakai bunga gimana, apakah template money ini bisa terapkan. Perusahaan mungkin mengabaikan interest revenue terkait dengan accounts receivable because jumlah discussion not usually material in relation to the net income for the period. Jadi abaikan karena di bawah setahun ya. Kemudian the provision especially exclude from the present value consideration dengan pertimbangan receivable arise from transaction with customer in the normal course of business, which are due in customer trade terms not exceeding approximately 1 year ya. Jadi sekarang
how are these account presented on the statement of financial position? Jadi posisi hutang misalnya seawal 500 tadi, 500 ini posisinya kurang ada allowance for default account 25. Berarti sebagai betul pengurang, account receivable kurang allowance for default account 845. Ya. Nanti bisa disajikan dengan net. Bisa gini, account receivable net of 25 is dollar allowance ini 45 sama aja. Ya. Dengan menyajikan loan for default atau net aja. Ya. Gitu. Dan jurnal untuk credit sale 100 ya. Penjual kredit sale 100. Nanti kalau 100 600 ya. Kadang kolektif 333 yang dijual secara kredit ya. Kalau dia nambah dikitagi 33 berarti kalau ada bad expense ya dalam portfolio mengurangi bad expense 15 ya. Dan ada lagi cadangan allowance for default 100 ya. Dia mencadangkan allowance for default account ya 100 ya. Jadi account receivable-nya berkurang 100, allowance for default naik 10 ya. Jadi ini jadi 227 ya. Terus berapa? 257 dikurang 30 227. Ya. Kurang collectible account receivable. Record credit loss ya. Credit debit to bad expense. Kalau betul-betul tidak bisa tagih ya. Kreditnya bad expense pada allowance. So normal necessary risk of doing business credit. Ya. Itu metode dua metode untuk menghitung collectible accounts itu. Yang pertama direct write-off method, yang kedua allowance method. Kalau di secara akuntansi hanya membolehkan untuk dua allowance method, tidak dibolehkan untuk direct write-off method secara akuntansi. Ya. Jadi direct write-off method ini secara teorikal dia defisien karena files gagal untuk mencatat expense pada saat terjadinya. Ya. For direct write-off. Ya. Tidak langsung. Ya. Dia tidak mencatat expense pada saat terjadi. Kapan sebenarnya dicatat itu pada saat sudah itu ini betul-betul tidak terbayar ya. Dan receivable not state, jadi piutang tidak disajikan dengan cash receivable value ya. Bukan nilai yang betul realisasikan, tapi nilai yang tercatat di faktur ya. Sehingga dia tidak not appropriate when amount uncollectible is material. Ya. Kemudian kalau allowance method loss estimate percentage of sale. Jadi kerugiannya dihitung dengan bisa menggunakan percentage of sale, bisa percentage of receivable, bisa IPS mensyaratkan pada saat bad expense material in month ya. Jadi ada jumlah material ya. Kalau nggak material jumlahnya berarti mungkin derivative of method gitu. Tapi intinya IFRS atau SAK kita misalkan metode ya. Jadi direct of method calculable itu tidak. Ini kalau direct wired ya, direct wired ya. Misalnya kalau 10 Desember Keras LTD ini menulis of as calculable isado. Kalau dia metode langsung balik pada account receivable karena nggak ada allowance ya. Di bad expense terjadi pada saat sudah dibayar. Jadi kalau metode allowance for uncollectible bond, collectible account ya, itu meliputi estimasi uncollectible account pada akhir setiap periode ya. Itu meyakinkan bahwa perusahaan men-state receivable dalam laporan keuangannya dengan posisi cash receivable value, betul-betul yang bisa tagih nilai hutang yang tercatat di laporan posisi keuangan tersebut ya. Sehingga perusahaan mengestimasi uncollectible account dan cash receivable value menggunakan informasi report past masa lalu dan current event as well as the forecast of future collectibility. Ini contoh ya.
Bisa asumsikan Brown Furnitures 2019 is a first year of operation. Itu pertama operasi. Dia telah menjual kredit itu sebesar 1.100.000 euro, pound sterling. Of this amount, di jumlah ini 150.000, itu diperkirakan tidak bisa tagih ya, di masa datang. Itu posisi per 31 Desember. The credit manager mengestimasi 10.000 the sales will be uncollectible. Ya. Jadi 10.000 dari penjualnya kan tidak bisa ditagih. The adjusting entries to record the estimate collectible. Rencana penyusunan untuk mencatat estimate collectible ini, asumsikan zero balance dan zero account. Tidak ada, maka harus besar pada spend ya. Pada unfoldable account 10.000. Ini 10% dari itu Pak. Enggak 10.000 ya, 10.000 tidak bisa ditagih. Ya. Jadi dalam laporan neracanya, sebagai 150.000, dikurang abdanya 110.000, 10.000. Ya. Dari penjualan kredit yang sebesar 1.800, di akhir tahun itu masih ada piutang 10.000. Di jumlah ini 10.000 tidak bisa ditagih. Ya. Kemungkinan bisa ditagih. Itu sebagai nanti cara abda. Jadi bad expense pada lawan produk bakal. Nah, jumlah 150.000 yang 150.000 dikurang 10.000 ini itu menggambarkan cash receivable value dari piutang itu. Jadi betul-betul dari piutang 150.000 diperkirakan tidak bisa tagih 110.000, 110.000 tidak bisa tagih. Itu dapat sebagai beban bad expense kalau dia berjalan. Dan untuk mencatat order off on uncollectible amount ya, pada perusahaan have exhausted all means of the collecting past due account and collection appears impossible. Maka the company sold rate of the account. Maksudnya, kalau dia betul nggak udah sarapan ya, jadi nggak bisa itulah, nggak bisa tagih lagi ya, dipastikan dihubungi customer nggak datang dan sebagainya. Maka itu dapat sebagai rate of account. Ini dalam in credit card industry, di industri kartu kredit ya, contoh itu standard practice to rate of account that 210 days past due. Jadi kalau 10 hari sudah berlalu itu bisa di rate off ya. Ini contoh financial vice president Brown Furnitures Torres rate off. Jadi dia menghapus bukukan 1.000 piutang pada Randalls ya. Yang ini L1 for the full account pada constable. Ini kalau seandainya dia menggunakan allowance method ya. Kalau si 1 Juli Randall plus pay the 1,000 pound sterling amount that Brown had written off on March 1. Jadi ternyata si Randall itu begitu dihapus oleh bukuan dari si Brown itu dia bayar 1.000 ya. Maka dia akan catat lagi account receivable 1.000 kalau for the full account ya. Ini munculkan lagi ini jurnal penghapusan ini semua itu dibalik lagi ya, dibalik lagi. Kalau sudah itu buku berarti account receivable pada ini. Oh enggak ya. Oh ya ini dua-duanya ada akun neraca ya. Nah, kemudian baru dia terima case pada account receivable. Dibalik lagi jurnal penghapusan itu ya. Kemudian nanti di itu di akui case account receivable. Kemudian dalam estimating allowance ada beberapa cara. Satunya percentage of receivable approach, satu lagi percentage of sales approach. Ini dari piutang, saldo piutang masa lalu ya. Jadi sehingga dia nanti mengidentifikasikan umur piutang ya. Masing-masing kelompok umur piutang itu nanti tingkat kemungkinan tidak tertagihnya dikasih persentase yang berbeda-beda setiap kelompok umur. Nah, filosofinya kalau umurnya makin panjang, makin lama umur piutang itu,
maka persentase kemungkinan tidak tertagih dari piutang itu makin tinggi ya. Itu schedule ya. Ini contohnya, misalnya Wilson nih, Wilson itu punya piutang ini, punya piutang 547.000 ya, nih. 7.000, posisi Desember di breakdown ya, itu utang piutang dia kepada Western Stainless Steel, Brookway Steel, Freeport Seed and Tube ya. Kemudian Allegiance Iron Works ya. Ini piutang kepada customer itu. Ya. Nah, dari piutang pada customer itu, seperti saldo di Desember, dia pecah lagi berdasarkan umur. Bisa contoh, di Western Stainless Steel ini di 98.000 piutangnya kepada perusahaan ya. Nah, dipecah, ternyata 15.000 dari jumlah 98.000 udah berumur 30 hari ke bawah ya. Kemudian 65.000 umurnya ada 30 sampai 60 hari. 18.000 61 sampai 90 hari. Total kan jumlahnya 98.000. 80.000 betul 15, 65, 18.000. Ini faktanya, fakta di lapangan ya. Kemudian piutang kepada Brookway. Brookway itu dari 320.000 piutang kepada perusahaan, 180 berumurnya 0 sampai 30 hari. Kemudian 40.000 30 sampai 60 hari. Yang kelompok yang 3 lagi 61 90 hari nggak ada, kelompok 91 110 hari nggak ada, di atas 120 hari nggak ada. Nah, ini kelompok ini tergantung kebijakan perusahaan ya, kelompok umur ini. Tergantung kebijakan perusahaan. Kemudian Freeport Seed, YouTube. Ini 5.000 ini ternyata sudah berumur di atas 110 hari, 106 bulan. Ya. Kemudian agensi Iron ini di antara 74.000 ini 50.000 umurnya di bawah 30 hari. Kemudian 30-90 10.000, 10.000 14.000. Jadi kalau kita totalkan dari 3547 ini 47.000 ini, dari jumlah ini 345 umurnya di bawah 30 hari. Kemudian yang berumur 30-60 hari 115.000 jumlah dan di atas itu. Kemudian yang 61 sampai 90 hari 18.000, kemudian 91 sampai 120 hari 12.000, kemudian atas 110 hari 55.000 ya. Nah, jadi nanti dari kelompok umur ya. Misalnya baru 30 hari kan 345 nih, 45 ya. 36 hari 115. Nah, masing-masing ini dia punya kebijakan kira-kira berapa persen di jumlah ini yang tidak bisa ditagih atau percentage estimate to be uncollectible. Nah, tentu saja ini kebijakan perusahaan. Makin lama umurnya makin tinggi persentase kemungkinan tidak tertagihnya. Misal contoh di bawah 30 hari kan 0,8%. Tapi kalau piutang sudah berumur 1 sampai 2 bulan itu 4%. Sudah berumur 2 sampai 3 bulan 15%. Kalau umurnya lebih tua lagi 9 sampai 10 hari 20%. Kalau 100% 25%. Atau ada juga perusahaan itu yang 25% ini nanti ada kebijakan lagi ya. Apakah di work off atau enggak, tergantung dari hasil investigasinya. Sekarang dikalikan persentase kemungkinan tertagih dari kelompok umur itu dikalikan jumlah di kelompok umur itu, dapatlah required balance in allowance. Nah, ini kenapa required? Coba baca required balance in allowance. Ini saldo allowance yang harus ada di akhir tahun itu, saldo ya. Bukan beban tertagih, ini saldonya. Ya. Ini saldo cadangan ya. Akhir tahun. Artinya dari jumlah 547 itu ya, kemungkinan nggak tertagihnya itu 26, 6, 10 ya. Berarti kalau ditagih kan saldo dari allowance ya. Saldo allowance-nya berapa cadangan akhir tahun. Nah itu. Jadi kalau seandainya saldo awal allowance itu 0 ya, maka langsung di 26, 6, 10 ini sebagai bad expense ya, bad expense. Pada allowance, kalau saldo awal allowance-nya nggak ada.
Ini kan saldo akhirnya kan 2610. Awalnya nggak ada. Berarti awal akhir dikurang awal itu langsung menjadi balance claim. Tapi kalau ada saldo awalnya misalnya 800 ya. Maka saldo akhir 26610. Nah, bagaimana kita penyesuaian supaya saldo akhir dari loan itu dari 800 jadi 26610. Tentunya selisihnya. Berapa selisihnya? Disitulah 25810, 26.610 dikurang 800 ya. Dia dapat 25810. Jadi allowance for the full account ya. Ini ya. Ini contoh soalnya. Misalnya perusahaan melaporkan informasi keuangan sebagai berikut sebelum penyesuaian. Sebelum penyesuaian. Misalnya seperti accounts payable 100.000 saldo. AFDA-nya 2.000. Sales revenue-nya 100.000. Sales return allowance-nya 50.000. Nah, pertama ya, sajikan jurnal untuk mencatat bad expense. Diasumsikan perusahaan ini menggunakan dua metode. Bisa 5% accounts payable dan bagaimana kalau 5% accounts payable. Pada account dan cadangan pada account itu debit 1.500 ya. Jadi ini kan allowance. Jadi kalau yang pertama ya, ini ada dua punya. Ya. Jadi kalau pertama saya izin penyesuaian ya, lalu 5% accounts payable ya. Jadi dari accounts payable keluar dari semua accounts payable ya. Tapi kalau yang kedua, kalau yang pertama kan saldo awalnya kan AFDA itu 2.000. Kalau kedua sama 5% juga, jadi saldonya 1.500 ya. Bukan 2.000. Jurnalnya gimana? Jurnalnya adalah, kita lihat. Kalau 2% accounts payable, ini accounts payable ya. Berarti berapa itu? 2% dari accounts payable mana? Di 1.000. Lalu 5% berapa itu? 5.000 kan? 5.000. 5.000 itu adalah saldo akhir AFDA. Ya, kan 5% sebel itu hitung 5% di sebel itu saldo akhir dari AFDA. Saldo awal AFDA kan 2.000. Tinggal berapa harus saya tambahkan lagi? Itu tambah lagi 3.000. Maka pada SP 3.000. Ya. Tapi kalau yang kedua kalau seandainya ya 1.500 ya. Ini 1.000 dikurang 2.000 ya. Kalau yang kedua 5% kali 100.000 berapa? Ya, itu adalah berapa? Itu berapa itu? Ya, 5% dari 100.000, 5.000 kan? 5.000. Nah, si AFDA ini selalu debit ya. Nah, selalu debit nih. Ini kan selalu kredit nih. Selalu debit 1.500. Bagaimana saldo debit 5.500 ini harus menjadi saldo kredit 5.000. Maka kalau seperti itu maka bad expense-nya harus 5.500. Loan AFDA-nya harus di-adjust jadi 5.000 dan 500 dikredit. Karena di debit 1.500 ini saldo akhir akan menjadi 5.000. Jadi 150.000 ke 5.000. Nah, untuk supaya saldo akhirnya 5.000 padahal saldonya 1.500 debit ya. Maka dia harus mengkredit AFDA itu 6.500 agar saldo akhirnya jadi 5.000. When not payable itu disupport dengan formal promissory notes, janji informal untuk melunasi kewajiban itu. Jadi oleh itu promise to pay a certain sum of money at the specific future date. Ini negotiable instrument, kemudian maker sign in favor of PPI. Jadi si yang berjanji untuk bayar itu biasa kan si itu si pembeli kan, maka pembeli itu akan menandatangani. Saya penjual, menandatangani promissory note itu bukan saya, pembelinya. Pembeli itu disebut juga dengan PI ya. Kemudian interest bearing. Jadi ada bunga yang tercantum di wesel itu, ya, bunga. Kemudian kalau zero interest bearing itu dia nggak ada bunga, ya, hanya nominal tanpa bunga.
Ya. Yang saya lihat generally originate from ya. Customer yang butuhkan untuk memperpanjang pembayaran. Tadi kan jual Tanah Abang, apa aja tempo yang udah bisa berpanjang atau perusahaan kalau berpanjang kamu bikin notes vessel janji tertulis berapa lama ya. Jadi ini dari piutang menjadi piutang dagang menjadi notes receivable. Kemudian ini diberikan juga kepada customer bukan karena sebab pertama kan dia customer pelanggan. Terus pada piutang bayar jadikan notes ya. Yang kedua mungkin ini adalah customer baru yang memiliki high risk atau new customer. Di perusahaan nggak mau lagi jual ke dia ni customer baru, terus lama-lama high risk. Ya. Itu tulis ya, pakai bunga. Kemudian pinjaman kepada employee and subsidiary, itu juga pakai notes ya. Dan juga penjualan property, plant and equipment, ini biasanya pakai vessel ya. Kalau dia waktu kurang setahun berarti masuk short term, masuk current asset. Kalau dia lebih setahun masuk long term. Dan juga seperti transaksi pemberian pinjaman ya, majority dalam bentuk notes ya. Nah, ini jadi bagaimana pengakuan receivable kalau dia short term ya, kalau jangka pendek daki menggunakan face value dikurang allowance. Tapi kalau udah lebih setahun present value atau cash expected to be collected ya. Ya, kalau dia sudah long term nggak usah pakai allowance, pakai hafeda ya. Jadi kalau dia jangka pendek pakai hafeda. Jadi kalau dia terkait long term ya, pakai interest rate ya. Kalau seandainya bunga di vessel itu lebih sama dengan bunga di pasar, berarti vessel terjual dengan face value. Tapi kalau bunga vessel itu tercatat di dalam sertifikat vessel itu lebih besar dari bunga pasar ya, di pasar lebih rendah ya, maka dia premium, karena dia mampu membayarkan bunga di atas harga pasar, di atas bunga pasar. Tapi dia nggak mampu bayar bunga di atas bunga pasar, malah di bawah bunga pasar, itu diskon itu, ya, yang premium. Ya. Artinya apa? Artinya kalau premium itu di pasar mau membayar di atas nominal. Tapi kalau vessel yang bunga di bawah pasar, pasarnya mau di bawah nominal. Ngapain dia bayar di atas nominal? Terus sama nominal. Nah, misalnya ya, bagaimana vessel itu tipikal posisi pertama face value ini, di mana bunga vessel sama bunga pasar ya. Ini jangka panjang ya. Jadi kalau perusahaan ini meminjamkan kepada Skandinavian dengan impor ya, 10.000, dia tukar 10.000 juga dengan vessel. Dia mau menerima 10.000 dengan vessel 10.000 juga, ya nominalnya. Dan bunga 10%. Pada saat itu bunga pasar juga 10%. Ya. Berisiko 10%. Maka nanti kalau kita present value kan, ya, kan kalau dia umurnya berapa? Umurnya 3 tahun ya, kan sampai sini. 3 tahun ini kalau kita present value kan, ya, sekarang, udah bunga yang dibayar 3 kali itu selama 3 tahun, berapa persen sekarang, itu jumlahnya akan sama dengan nominalnya. Ya. Ya. Coba perhatikan ya. Nah, kalau boleh bunga 10% tingkat bunga pasar 10% diskon itu. 3 tahun kan kalau ini bunganya apa? Annuity ya, kalau dia 3 tahun ya, persen kan 2,48 ya. Ini. Kemudian nanti sehingga persen value dari bunga yang dibayar
selama 3 kali, selama 3 tahun itu dikali 2,48 dapatnya itu faktor diskon ya. Ini 24885 jadi 2480 2487 ya. Kemudian yang kedua itu nominalnya. Nominal kan diterima nanti di akhir tahun ketiga ya. Sekali kita terima ya. Kalau sekali berarti kita pakai present value of annuity ya. Single annuity ya. Dari tabel 62 di chapter 6 ya. Jadi saya petikan ya. Kalau dia sekali berarti kan menggunakan present value of 1. Jadi kita 10%. 10% kalau akhir tahun ketiga diterima, ya, maka nanti diskon faktor 0,75. Jadi diskon faktor maksimal 1. Ya, kalau selalu di bawah 1 ya. Kalau yang sekali itu. Jadi 0,75. Sehingga kalau kita present value kan nominal 10.000 kan terima akhir tahun ketiga, dia tinggal diskonnya 0,75. Nilainya adalah 75/3. Nah, dari present value nominal tambah dengan present value dari bunga yang diterima tiap bulan ketika akhir tahun 487 jumlahkan ya dengan 750 dapatnya 10.000 sama nominal. Kalau tingkat bunga pasar dengan tingkat bunga yang selalu sama pasti present value-nya sama dengan nominal. Jadi jumlahnya not transferable pada cash ya. 10.000. Nanti akhir tahun pertama dia terima bunga nih. Interest revenue 10.000 ya. Nah, bagaimana kalau bunga wesel itu tidak berbunga? Ya. Tidak berbunga ya. Kalau tidak berbunga dia apa? Zero interest bearing notes ya. Not. Berarti dia tidak terima kupon bunga 80.000 000 selama 3 tahun. Dia terima itu aja. Pokok aja 10.000. Maka dari sekarang lah kalau 10.000 ya. Dia tingkat bunga 9% ya. Dia bunga pasar 9%. Ya. Pasal bunga 10% sekarang tingkat bunga pasar ya. Betul diskon 9% ya. 3 tahun. Maka diskontonya 77.218. Sehingga present value wesel itu 77.21,8. Ya. Sehingga nanti harus dilakukan amortisasi diskon selama 3 tahun. Ini tabelnya, di tabel amortisasi diskon ya. Boleh tabel itu kalau yang tabel pertama itu penjelasan ya, tanggal penerbitan, perasaan penerbitan itu pada akhir tahun pertama, kedua, ketiga ya. Jadi kalau itu kolom kedua cash receipt. Receipt itu terkait dengan cash yang terima bunga ya bunga. Kemudian interest revenue ya, interest revenue beban bunga ini mulai dari saldo awal dari wesel ya ini 77.1,8 dikali tingkat diskon yang 10% ini dapatnya 9694,96 ya. Nah, selisih antara interest revenue dengan cash receipt itu diakui sebagai amortisasi diskon. Kalau receipt-nya 0 maka seluruh interest revenue itu diakui amortisasi diskon. Itu tahun kedua itu 9% interest revenue 9% dari saldo awal dari buku wesel itu. Awal di buku berapa? 8416,76. Dapat 75151. Kemudian amortisasi diskonnya ya kalau interest revenue dikurang dengan cash receipt ya cash-nya 0, itu jumlahnya sama. Jadi akhir tahun ketiga interest revenue berapa? 9% dikali nilai buku awal piutang 9174,27. Dapatnya 825,73. Ya. Sehingga interest revenue kalau ditotalkan itu sama dengan jumlah total diskonnya.
721,8 dikurang 10.000 ya. Ini ya, nanti saldo bukunya di akhir tahun ketiga sebelum dilunasi 10.000. Pada 10.000 itu pas lunasi oleh si customer, maka tercatat notes payable pada 721 pada case 721 ya. Ya. Kemudian notes payable 694,96 interest revenue ini. Di pada saat di awal diakui ini notes payable pada case ya. Jadi perusahaan ini mengakui notes payable case-nya 7721,8. Jadi jumlah case yang dikasihkan kepada customer di 721. Karena dia nggak mau case itu 10.000 karena kan seharusnya terdiskon. Harga vessel itu di akhir awal umur itu berapa? 771,8. Nah, itu yang dibayar oleh si perusahaan sebagai present value-nya. Nanti saat akhir tahun pertama diakui sebagai interest revenue, karena receivable menambah receivable. Hitung kedua juga sama dan seterusnya sampai akhir tahun ketiga saldo receivable jadi 10.000. Bagaimana kalau dia menunjukkan bunga vessel berbunga, interest bearing notes? Jadi contoh misalnya vessel berbunga, tapi contoh di sini bunga pasar 12% lebih tinggi pada bunga vessel. Berarti kan premium ya, premium. Nah, caranya lah kita hitung berapa present value dari bunga ya, bunga diterima kan 3 kali itu. Berarti 3 itu umur 10%, 12% ya. Bunga pasar 12% berarti yang ini. Berarti yang 3 itu 2,4 plus 3. Apa 3 ini diskon faktornya. Jadi nanti 1000 dikali dengan 241083 dapat 2402. Jadi ini present value dari bunga terima 3 kali seakhir tahun selama 3 tahun. Sekarang nilainya 2402. Dan kalau untuk yang nominal kan terima sekali di akhir tahun ketiga. Berarti sekali kita pakai tabel yang berbeda, tabel 62 present value of 1. Nah, dia bunga 12% ini, berarti tahun ketiga, ini 3 tahun ketiga nih. Maka diskon faktornya 0,71178 dikalikan nominal. Berarti ini nilai sekarang dari nominalnya yang akan diterima akhir tahun ketiga. Itu 118. Nah, ini jumlahkan dengan present value dari bunga yang diterima 2402, dapatnya adalah jumlahkan dapatnya 9520. Ini nilai present value dari vessel itu di awal tahun pertama dengan tingkat bunga pasar 12%, bunga vessel 10%, di 9520. Sehingga selisih itulah diskon ya, diskon. Ya bukan premium diskon, kan bunga pasar lebih tinggi pada bunga vesselnya. Diskonnya. Artinya vesselnya mampu membayar di bawah bunga pasar. Jadi kita mau beli ya nggak mungkin belinya sama nominal, itu di bawah nominal. Ya. Enggak, ngapain beli vessel, mending dia nabung di bank aja. Nah, itu beli financial instrument lain yang bunga 12%. Itu ya. Sehingga saat di awal tahun itu perusahaan mencatat notes payable pada cash awal tahun. Nah, kemudian ini tabel diskontonya. Diskontonya beda sama diskonto yang kalau dia non interest bearing ya. Interest bearing itu diskonto pasti diskonto karena dia nggak ada bunga ya. Nah, bedanya apa? Bedanya di kolom kedua ini kalau non interest bearing berbunga ini kan 0. Kalau sebelumnya lihat ini. Ini 0. Ini 0 kan? Nah, 0. Kalau dia pakai bunga kan ada isinya. 1000 ya. Nah, kemudian nanti interest revenue 12% dari nilai buku awal. Kalau nilai buku awal Excel itu bisa akhir tahun pertama 12% kali 9520 ini dapatnya 1142 ya. 142 dikurang dengan kredit resipnya dari bunga yang diterima dapat 142. 142 ini sebagai faktor diskonto amortis. Dia akan menambah nilai buku awal dari
piutang wesel menambah. Jadi ingat diselisih. Jadi kalau dicatat ni resip itu debit, dari sebenarnya kredit, kemudian diskon amortis itulah di debit. Di debit. Maka debitnya itu menambah notes payable, bukan diskon amortis. Dan kreditnya interest payment. Ya. Nah, bagaimana kalau kita terima wesel, ya, terkait dengan property, good and service yang kita jual, ya. Maka ini tergantung bergainya berapa nilai dari properti, barang dan jasa yang kita jual sesuai kesepakatan itu, ya. Jadi bisa menggunakan no interest rate, bisa juga menggunakan interest, ya. Nah. Dan nominalnya note itu secara material berbeda dari current cash sale price from umumnya lebih setahun, ya. Maka kita akui sebesar present value dari barang dan jasa yang dijual. Jadi misalnya perusahaan ini menjual corner lot, jadi bidang tanah di sudut, ya. Di corner itu kan sudut, di hook lah. Tanah di hook kepada Lusti Pelikan sebagai restoran set, tempat restoran, dijual ke itu, ke si Rasti, di developer. Si wasis itu menerima dalam bentuk notice 5 tahun. Itu temponya, di nominalnya lah 35247 dan tidak ada bunga, ya, tidak ada bunga, ya. No straight interest. Sedangkan harga tanah itu sebenarnya 14.000. Kalau di Batu Naik 14.000. Tapi karena dia bayarnya kredit, 5 tahun akhir 5 tahun baru dibayar, maka si developer itu nilai dengan harga pasar 35247 market value dari vessel, ya. Market value vessel yang nominal 35247 itu kalau di percent value kan 14.000 sekarang. Jadi pada tanggal penjualan pada tanggal penjualan tanah itu lagi harga pasar 20.000, ya. Oh ya, itu cost itu harga pokok tanah itu, ya. Sorry. Harga jual 20.000. Pasti menggunakan harga pasar per fully market atas penjualan tanah itu. Jadi tanah itu harga pasar 20.000, ya. Itu present value dari note, present value dari note 20.000, ya. Maka dan sebabnya 20.000 dari nominal 35247 itu dari harga sekarang itu 20.000 sama harga pasar, ya. Karena tanah itu harga pokok 14.000, dia alami laba penjualan tanah, ya, 6.000. Nanti dia akan amortisasi premium dari amortisasi diskon dari vessel itu. Jadi sesudah terkait dengan piutang itu bagaimana kalau terjadi derecognition of receivable, sebenarnya dijual, ya, dijual. Jadi transfer receivable itu berbagai cara, ya. Itu pertama tujuanlah alasan kenapa dia mau mengalihkan receivable dijual ini. Alasan karena dia butuh uang, ya. Yang kedua untuk kompetisi, ya. Kompetisi supaya dia karena butuh uang, dapat uang dari penjualan piutang itu, maka dia bisa bersaing untuk mendapat pesanan dari customer, ya. Untuk supaya cerukan pasar tidak berkurang, ya. Dan juga bisa menjual piutang sebabkan karena masalah keuangan, ya. Money is tight, ya. Kalau susah cari uang, ya, susah sekali cari uang di pasar, pinjam susah, udahlah piutang digadaikan, dijual. Kemudian billing atau collection, item consumer and costly, ya, karena mahal juga itu. Jadi transfer receivable forecast terjadi dengan 2 cara. Pertama, dia seperti menjual piutang, ya, tanpa ada jaminan atau unsecure, ya.
unsecured. Ini kan penjual piutang sama anjak piutang, factoring. Yang kedua pakai secure. Jadi dia jual piutang kepada pihak ketiga. Nanti dia jaminkan kalau customer dia tidak bayar ke penjual itu, pembeli piutang itu nanti dia akan bayar semua. Jadi kalau yang pertama enggak. Jadi ini mekanismenya. Ya. Ini terlibat itu dari transaksi faktor itu lah. Penjualan piutang itu misal perusahaan menjual barang customer ya. Ya. Kemudian karena penjualan kredit ya, maka dia belum terima dana ya. Dia jadi piutang ya, piutang. Nah, piutang dari perusahaan ini dijual ke seorang faktor. Dia dapat uang dari faktor ini. Nah, nanti si faktor itu nagih ke customer uangnya. Sehingga kalau customer bayar langsung ke faktor, bukan ke perusahaan lagi. Faktor yang langsung menghubungi customer perusahaan ini. You bayar piutang lu ke aku, bukan ke perusahaan tempat lu beli barang dulu, tapi ke aku gitu, faktor. Ya. Jadi juga perjanjian factoring itu, penjualan piutang. Nah, kalau dia itu berkategori penjualan piutang, begitu piutang juga faktor, ternyata customer nggak lunasi ke faktor, maka si faktor nggak bisa lagi ke perusahaan. Ya. Bisa lagi ke perusahaan. Tapi kalau perusahaannya bentuknya itu yang secure borrowing, secure borrowing ini kan sales of receivable. Nih, kalau dia borrowing secure, ini kan unsecure. Kalau secure, kalau si customer nggak bayar ke pak faktor, maka faktor nagih lagi ke perusahaan sebesar nominal piutang itu. Ya. Gitu ya. Misal without guarantee. Jadi pembeli diasumsikan risiko tagih. Jadi si perusahaan faktor nggak mau beli piutang tanpa ada jaminan, karena kalau dia nggak, kemungkinan si itu nggak nagih ya. Ya. Jadi ini adalah transfer outright sales of receivable, tapi transfer nanti itu. Jadi kalau transfer, kalau seandainya penjual itu minta rugi dari penjualan ya, biasanya menggunakan do from factor receivable account to cover probably sales discount, sales return, and sales allowance. Jadi contohnya jurnalnya, bisa Crash Textile in menjual piutangnya 5.000 kepada komersial faktor, perusahaan factoring ya. Itu dengan syarat non guarantee basis ya, tanpa ada jaminan. Perusahaan faktor menilai beban keuangan dari transaksi ini dia bahkan bukan 3% di jumlah piutang, dan juga ada jumlah retensi ya, tambah 5% dari jumlah piutang. Dari situ dikembalikan lagi kalau seandainya sudah cair, kembalikan lagi. Kemudian Crash Textile ini yang menjual piutangnya dan kesan faktor membuat jurnal penyesuaian masing-masing. Kalau di segi yang menjual, jurnalnya lah akun atau receivable dijual itu 500.000, di kredit kan udah habis tuh ya. Ya, jadi di kredit secara akun receivable, jadi dijual lah kepada pengurus faktor. Kemudian berapa cash terima? Cash terima itulah dikurangi dengan uang jaminan 5% sama beban keuangan 3%. Beban keuangan itu namanya loss on sales receivable 12.000. Ya. Gitu. Sedangkan do from factor itu merupakan piutang, karena kan itu retensi ya. Retensi itu kan uang ditahan. Nanti kalau si itu sudah bayar, dikembalikan oleh si komersial factor itu. Maka do from factor itu lah sama kayak piutang pada factor. Ya. Ditagih ke faktor nanti kalau lunas. Nah, si faktor itu mencatat piutang wesel
100.000 dia debit terima ya. Udah dibayarnya ke si cash kredit dikasih cash 60.000. Nah, sedangkan biaya finance charge itu sebagai interest revenue 12.000. Kalau perusahaan kredit tekstil sebagai loss on sale receivable, bukan interest expense ya, tapi loss on sale receivable, interest expense. Tapi di si commercial factor sebagai interest revenue, karena memang commercial factor itu usaha utamanya ya beli account receivable dari beberapa perusahaan. Saya dapat bunga interest revenue selisih antara account receivable dengan cash dibayarkan setelah dipotong dengan uang itu uang ini, uang yang dijaminkan, yang ditahan, retensi, itu diakui sebagai utang pada customer cash tekstil ya. Jadi kalau si customernya cash tekstil sudah membayar ke commercial factor, nanti uang yang 25.000 merupakan due to customer akan di debit, kreditnya cash 25.000, cash tekstil mencatat juga cash 25.000 pada due from factor kreditnya. Bagaimana kalau dia itu ada jaminan ya? Jadi si penjual utang itu menjaminkan pembayar pada pembeli kalau seandainya si customer tidak melunasi ke pembeli, ya, itu. Ini contoh seperti ini. Kalau dia jaminan ya, maka bedanya sebenarnya apa? Bedanya kalau tadi kalau dia tanpa jaminan, seksi itu catatan account receivable. Kalau ini enggak ya, receivable-nya enggak di kredit, kreditnya cuma recourse liability ya. Ini taruh di bagian current liability. Dalam piutangnya tidak di kredit ya, tidak hapus, tetap ada. Dan juga recourse liability. Nah kalau dari sisi commercial factor nggak ada beda ya, sama kayak tadi. Beda di sisi di sisi itu cash tekstil aja, jom catatnya. Ya. Nah kalau seandainya di recognition receivable ya, kalau ternyata ini contohnya ya, itu using receivable collateral in a borrowing transaction. Satu lagi mana? Itu tadi ada sisa satu lagi. Ya satu lagi bisa apa? Dijual deh. Itu rapi dong, rapi. Itu Imal dua atau aja keduanya nggak apa-apa. Tapi kedua kalau Imal mau ambil keduanya. Beresin coba sampahnya. Ini saya lanjutkan ya. Jadi 1 Maret 2019 Mills memberikan persetujuan ya bahwa piutang account receivable-nya sebesar 7.000 dijual ke Sinobank dengan jaminan memberikan notes 500.000 ya, sell. Mill melanjutkan collect account receivable. Jadi dia tetap mengkolek itu piutang ke customer, bukan serahkan pada si bank. Maka akun debtor are not notified of the arrangement. Sinobank menilai finance charge-nya 1%. Karena ada jaminan lebih murah, tapi kan 3% ini karena ada jaminan 1% aja. Dan interest on the notes 12%. Dia terima juga nanti bunga DWSL 12%. Maka Mills membuat pembayaran per bulan ke bank untuk semua cash yang telah tagih dari piutang itu, seperti ini. Jadi kalau Mills itu pada saat dia jual vesselnya 500.000 ya, jadi notes payable itu dia nanti dia receivable dari bank. Berarti piutang dagangan tidak dikredit, itu notes payable ya. Jadi cash plus 3 dari bank, jaminannya piutangnya. Bank begitu dia terima itu, dia bikin notes payable ya, piutang wesel, interest revenue, cash ya. Interest revenue ini adalah beban keuangan 1% ya, dikali nominal 300.000. Ya. Jadi nominal wesel 100.000, tapi 1% dari
nominal piutang itu 500.000. Dan pada saat ditagih ya, ternyata perusahaan itu bisa nagih 454.000 dari 700 itu. Ya, tagih. Nah, karena dia perlu diskon ya, dapat substitute allowance sama sales diskon ya. Ini 434 ya. Jadi ada sales diskon dan substitute allowance policy bersih 454. Nanti dia bayarnya ke bank itu berapa? Kemudian ya, dikirim ke bank ya. Uang itu sebesar berapa? Sebesar 500 ya. Ini kan 454 itu berapa itu? Jadi 500 dikali 12 bulan kali 1/12 ini untuk yang bunga ya. Bunga dapat 5.000, ya ada bunga. Kemudian notes payable yang dibayarkan 434 cash ya. 434 ya. Dikasih ke bank. Ini cash itu dia bayar ke bank 439 sama bunga 5.000 ya. Kalau bank nanti cash 439, kemudian terus venue dapat penonton bunga, kemudian notes payable 434. Berarti 434 sisi berapa lagi itu? Jadi sisanya adalah 434 dari 500 berapa? Itu 66 ya, 66. Sisa dari wesel itu. Kemudian akhir tahun April itu saldokan dikurang 2.000 sebagai write off uncollectible ya. Nah, perusahaan itu begitu dia diterima wesel 246, cash 244, lawan 2.000. Enggak ada jurnal karena ini yang lain nih, wesel piutang lain. Kemudian pada saat dia bayar sisa 66.000 wesel itu 66.000 wesel notes payable 66.000 ya. Jadi 5.000 dikurang 434 ini, yang ini sisa 66.000 dia bayar ya. Tambah bunga. Bunganya berapa tahun? Kan dari untuk 1 bulan ya. Ya, sebulan. Karena April sisa 1 bulan ya. Jadi 60.000 kali 10% kali 1/12 sebulan. Dapatnya 690.000. Jadi notes payable 60.000 tambah bunga, jadi 600.000 total pemberian cash. Bunga tambah nominal wesel. Ini jurnalnya. Jadi kalau secure borrowing ya, jaminan pinjaman ya. Tadi itu, ya. Ini contoh lain ya. Ya, sama tadi contoh lain ya. Nah, ini summary transfer receivable, substantial or risk and reward being transfer. Yes, that's where they recognize asset. They recognize asset obtaining and liabilities incurred. Record gain on loss. Dan kalau no, yang bikin substansi or risk, maka catat don't recognize asset, record liability, record interest expense. Transfer. Nah, ini penyajian analisis ya terkait dengan wesel ini. Jadi nanti ada rasio net sale bagi rata-rata saldo piutang, namanya account disebut turnover. Rasio turnover ini turnover piutang dagang ya. Jadi mulai dari penjualan bersih dibagi rata-rata saldo piutang dagang. Itu menggambarkan berapa kali piutang itu berputar setahun ya, kita kurang setahun ya. Jadi kalau turnover dapat 14,9 kali, artinya piutang itu berputar 14,9 kali, atau bisa juga setiap kali putaran itu lamanya lah kalau kita ukur pakai hari 360 hari dibagi 14,9 kali, dapatnya 24,5 kali kali putar. Artinya kalau kita jual barang dagang sekarang piutang, nanti bisa ditagih sekitar rata-rata 24,5 hari, itu artinya. Makin cepat perputaran itu, sehingga lamanya hari selama berputar itu makin kecil, itu makin bagus karena piutang itu akan ditagih lebih cepat. Jadi misalnya tahun sebelum terlalu 10, sekarang 15, seperti tahun sekarang itu lebih cepat berputarnya, sehingga seluruh piutang itu lebih cepat ditagih. Itu analisis itu seperti itu ya.
Ini cost control terkait dengan apa dengan ini impress fund PTCAS ya, PTCAS. Ini sudah baca di apa di intermediate ya. Jadi sudah ini 5 menit lagi waktu ya. Jadi impress fund system ada 2 ya. PTCAS sudah 2 sistem, impress PTCAS system, dan satu lagi kita pakai impress PTCAS system aja ya. Gitu. Jadi misalnya tahun pertama dia bentuk cash 300.000 ya. Bagian kas umum ngasih duit ke bagian yang 5 peti cash ya. Jadi cash pada peti cash ya. Dan peti cash itu disimpan oleh bagian yang menerima itu. Kemudian kustodian menerima company check ya untuk mengisi dana ya. Untuk mengisi dana cash itu. Cash peti cash. Misalnya bagian peti cash menyampaikan ini pengeluaran saya 1973. Nah, nanti setiga itu diisi lah ya. Cash nanti minta bukti-buktinya. Tinggal dengan setiga ini nanti posisi cash jadi 300 lagi. Ya. Jika perusahaan memutuskan jumlah cash di cash itu melebihi 50.000 ditambah lagi jadi 400.000, maka tambah lagi cash PT cash 50.000. Jadi soal PT cash jadi 400.000. 300 tambah 300 tambah 50 lebih 350.000 ya. Dan perlu ada praktisi cash balance secara fisik ya. Misalnya minimal cash di perusahaan itu udah hanya PT cash tangan dan kalau receipt yang diperlukan dana fisik. Ya, kemudian dia mempunyai apa? Keep fund in vault, safe or lock cash drawer. Kemudian transmit is the receipt of the bank. Setiap itu setelah terima uang langsung setor ke bank. Secara periodik melakukan apa? Konsultasi catatan perusahaan dengan saldo di buku. Ya. Maka perlu konsultasi bank. Si bank itu kenapa perlu konsultasi bank? Karena ada time lag waktu yang berbeda pada saat deposit transit, perusahaan deposit, perusahaan nyetor uangnya, tapi uangnya belum sampai di bank besoknya. Perusahaan bank catat besok. Kemudian cek outstanding. Perusahaan sudah mengeluarkan cek, tapi cek itu sama customer belum diuangkan di bank ya. Mungkin 3 hari lagi diuangkan di bank. Para perusahaan sudah menganggap pengeluaran. Beban bank itu akhir bulan perusahaan baru tahu besoknya. Dan kredit bank ya, ada dana masuk melalui bank ke apa intinya, maka bank perusahaan belum itu. Dan juga ada kesalahan dari bank atau dari perusahaan. Ini kesalahan bank ya. Jadi bank itu isinya ya saldo di bank sama dengan saldo di perusahaan. Menyamakan saldo di bank itu ada deposit transit, deposit receive, kesalahan bank ya. Dikurang dengan outstanding check, tambah kesalahan error dari bank atau bank statement. Dapat correct cash balance. Kemudian dari perusahaan itu saldo di perusahaan di adjust dengan ada setoran ke bank atau tagihan yang belum dicatat di buku. Sudah ada kesalahan bank menyebabkan the state book value. Dan dikurang dengan beban bank yang belum kita oleh di buku, dicatat di buku. Kesalahan buku yang dimana overstate saldo di buku ya. Nanti penyusunannya terkait dengan ini aja, yang penyusunan terhadap saldo buku di perusahaan ini di-adjust nih, penyusunan. Sedangkan penyusunan bank tidak perlu di-adjust ya. Itu. Ini contohnya. Ini contoh saya baca aja ya. Saya kalau rapat lagi ya. Oke ya. Ini konsultasi bank nanti belajar lagi. Halo, ada pertanyaan di sini? Ya. Ini enggak. Nggak ada, Pak. Ini enggak dipakai ya. Enggak dipakai. Jadi kalau enggak ada lagi ya kuliah saya cukupkan di sini ya. Lanjutkan jam 9.56, saya mau rapat jam 10, saya mau presentasi ini. Ya. Oh iya Pak, maaf Pak, saya mau nanya Pak. Iya. Itu tugas saya yang chapter yang 7 yang sekarang itu ada yang kehapus Pak. Apa tuh? Yang nama saya Kevin Tugas Alkesa, itu exercise 7.
Tapi cuma satu. Kayak tadi ada yang kehapus Pak. Oh yang ya, ketiga. oh ya, nanti saya ada lagi ya. Saya Iya, cek Pak. lagi Mas ya. Aku sedua tu ya. Bentar. Saya cek lagi. Nanti dah ya. Nanti saya cek lagi ya. Ada saya. Pak ni kalau ini data sekarang. Bentar. Mana purpose ni? Tugasnya. Kevin mana? Oh ya, ini 20. Wah, ini 8 sih. Ini 8 ya. Apa 6, 7, 8. Ini 8 ya Mas. 8 Mas. Sesi nomor 8 Iya, ya. Pak. 8 ya. Ini saya koreksi yang di nomor 8 ya, catat ya. Baik, Pak. Oke, kalau nggak ada lagi, ini bisa tetap 10 orang. Absennya bisa 5 orang ya. Ini saya itu dulu saya stop dulu nih. Ya. Buka itunya videonya Mas. Buka videonya semua. Kevin. Halo Kevin. Iya, Pak. Ronaldo. Iya Pak. Kesario mana Kesario? Video mana videonya? Kesario. Ya Pak, ini lagi buka Pak. Di Farah mana ni? Dia Ya, mana? Pak. Kemudian Indra. Ya Pak, udah Pak. Udah ya. Jadi sampai ketemu di Sabtu ini ya. Sabtu ini ada kuliah berganti ya, pagi ya, jam 8 jangan telat ya. Jadi kalau nggak ada lagi Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.